Halo sahabat liuk-liuk, berjumpa kembali bersama kami Cepi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi atau kita sama-sama belajar menanam bibit bonsai santigi. Dan bibit tersebut saya dapetin dari aplikasi online ya. Kita pesen dari daerah Semarang sana. Oh iya, dan saya berharap teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya kami tambah semangat. Yuk kita simak aja ke videonya. Santigi ini ya mungkin dalam penanamannya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena untuk membudidayakan tanaman ini ya cukup kita harus ekstra dalam perhatiannya gitu. Sama halnya dengan kita itu merawat anak bayi gitu loh, atau burung yang masih kecil, kita harus super ekstra gitu. Oke, langsung aja. Untuk bahan-bahannya, untuk media tanam saya menggunakan pasir. Kebetulan pasirnya saya menggunakan pasir laut ya, pasir kali juga ya mungkin bisa, cuman saya dalam kesempatan ini menggunakan pasir laut yang saya beli dari material ya, mungkin untuk menghemat aja ya, karena kalau pasir Malang ya mungkin dengan harga ya lumayan mahal gitu ya. Tapi dengan pasir yang ada di material, saya menggunakan pasirnya itu pasir laut, dengan harapan ya mungkin karena santigi kan lebih cocoknya di area pesisir pantai ya. Nah seperti itu harapan kami. Pasir laut, terus saya menggunakan sekam dan pupuk kandang itu sendiri saya menggunakan kotoran kambing ya. Dan untuk takarannya saya menggunakan lebih banyak di pasirnya ya, pasirnya sekitar 70%, ditambah sekamnya ya. Saya sengaja ini karena mungkin saya bersifatnya pengen simple tapi hasilnya memuaskan. Itu mungkin harapan kita semua ya, keinginan kita semua. Jadi sekamnya saya sekam biasa, cuman saya udah rendam ini sekam tuh udah ada 3 minggu gitu. Jadi mungkin harapannya si jamurnya, biasanya kan kalau sekam yang masih belum melalui proses itu suka tumbuh jamur ya. Nah harapannya si jamurnya itu ngetumbuh gitu karena udah direndam sekian lama gitu. Nah kita aduk merata antara pasir, sekam sama kotoran kambing gitu. Ya santigi ini sangat banyak peminatnya, cuman alangkah baiknya santigi ini sangat cocok dengan daerah-daerah panas. Kenapa seperti itu? Karena santigi lebih cenderung tumbuhnya di daerah pesisir pantai gitu ya, di karang-karang. Mungkin di daerah dataran tinggi juga bisa, cuman sepertinya kurang maksimal, dan mungkin gak bakalan sebagus yang di daerah panas, karena jarang-jarang di daerah pegunungan yang suhunya super dingin membudidayakan santigi. Tapi kalau sekiranya saya salah atau nggak pas gitu ya, mohon dikoreksi ulang. Dengan senang hati saya menerimanya ya, mungkin kalau itu kekurangan atau kurang pemahaman saya. Nah untuk media tanamnya, kita setelah dicampur rata, kita masukkan ke tempat yang telah disediakan, dan kita harus meratakan si media tanam tersebut. Adapun untuk penaburan bibitnya,
Untuk penaburan bibitnya kita harus diusahakan untuk rata gitu ya, diusahakan untuk rata ya, mungkin nggak rata sebagian ya gimana pada ada ya, tapi diusahakan sangat rata ya, diusahakan rata dengan cara seperti ini ya kawan-kawan. Tapi kalau ada yang cara lebih bagus lagi ya, mangga itu mungkin ya lebih bagus, lebih baik. Cuman saya menggunakannya seperti ini supaya ya rata gitu, jadi nggak numpuk tumpang tindih. Dengan maksud supaya rata, nggak numpuk itu maksudnya supaya pas nanti si bibit tersebut udah tumbuh, bibit itu sudah tumbuh, jadi kita memudahkan untuk mengambil bibit-bibit tersebut. Soalnya pas pengambilan bibit tersebut kurun waktu 3 atau 4 bulan, sebisa mungkin harus terbawa dengan medianya gitu, seperti itu. Karena dengan terbawanya dengan media tersebut, jadi si bibit santigi itu si adaptasinya itu nggak terlalu memaksakan gitu loh, masih ada media yang terbawa, jadi adaptasinya lebih baik, lebih gampang. Tadinya saya mau satu kan beli paketnya itu sekitar 200 bibit ya, 200 bibit santigi atau 200 biji lah. Tadinya saya mau bagi dua, ternyata kekurangan, masih banyak celah yang kosong. Jadi ya saya satuin atau dimasukin lagi. Jadi si tempatnya itu, si media itu sekitar ukuran 30 kali 50 gitu. Dari 30 ke 50 itu bisa menampung, kalau saya nih ya, bisa menampung sekitar ya 200 bibit santigi, karang. Mudah-mudahan emang bener bibit santigi karang, tapi insya Allah karena melihat dari bijinya nggak mungkin jadi beringin apalagi jadi asam Jawa. Oke, begitulah. Nah, jadi seperti ini, diketuk-ketukan pada berjatuhan. Jadi tinggal kita menyesuaikan aja untuk supaya lebih rata. Tapi kalau ada teman yang ada cara lebih bagus ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa dicoba gitu. Dan kalau penyemaian bibit tersebut sudah selesai, cara menyiramnya ya seperti ini. Kita nggak bisa nyiramnya langsung gebur gitu seembernya. Nggak bisa, soalnya si benihnya itu bisa pergi atau loncat kemana-mana. Kalau dengan semprotan burung ini, saya menggunakan semprotan burung. Jadi sehabis mandiin burung, mandiin benih santigi gitu. Jadi sama-sama dimandiin. Ya itulah, jadi repotnya di situ. Jadi kita pagi disiram menggunakan semprotan atau spray gitu ya. Terus sore juga kita harus menyiramnya. Setelah disiram, ada mungkin sebagian kawan kita yang ditutup pakai plastik ya, ada yang ditutup pakai kain basah ya, mungkin itu tujuannya untuk supaya kadar udara atau suhu udara di dalamnya tetap lembab gitu, seperti itu. Tapi yang saya heran, kalau prinsipnya seperti itu, kenapa kalau di pantai-pantai mereka bisa tumbuh gitu ya kan, bisa tumbuh, padahal mereka itu di pesisir pantai atau di batu karang yang suhunya ekstrim. Nah seperti itu. Tapi kalau saya salah ya koreksi ya. Jadi saya nggak menutupnya gitu, jadi nggak menutupnya dengan kain atau dengan plastik, karena saya berpikirannya seperti itu. Kenapa
kalau kita membudidayakan harus ditutup, sementara mereka di alam bebas sah-sah aja gitu. Oke, cuman itu pemikiran saya aja sih, mungkin ya banyak salahnya kan saya cuma menggunakan logika saja seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau ada kurang dalam lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum